dengan kadar, dengan takdir Allah, khairihi yang baiknya, dan yang buruknya, semuanya kejadian yang menimpa diri kita, apakah itu baik, apa itu buruk, itu dari Allah. Sakit, Allah yang kasih. Yang dicoba kita sabar karena sakit. Nah, dengan sakit itu jangan mengeluh. Saya katanya dulu saya sakit, akhirnya saya dulu 17 tahun, 16 tahun kan sakit sampai ya anak-anak saya sudah tahu saya sakit, kecuali istri saya tahu, anak nggak tahu sakit. Biasa kerja biasa karena main badminton dari masih kecil gitu. Pernah dulu saya udah dikasih pengantar sama dokter dari puskesmas, belum berani, masih kecil. Mulai perasaannya itu pas haji kemarin ya tahun 2012. Waktu saya haji 54 udah ada, cuman belum begitu terasa. Semuanya itu baik dan buruknya datang dari Allah. Tidak ada sesuatu yang buatan Allah. Iyyakum wad-dina, jauhilah olehmu utang. Bukan dina wadain. Kalau dibaca din agama, dain utang. Beda tuh. Beda dikit lah. Kalau adil agama, dainun utang. Ya. Kalau dinun yang kalau baca kalau dinun agama, pas Jawa agama. Iya, kok hati-hati atau jauhilah olehmu hutang. Jangan biasa hutang itu. Fa'innahu, maka sesungguhnya hutang itu, maka sesungguhnya ianya hutang maksudnya. Maka sesungguhnya hutang itu hakun billaili, susah dimana malam hari dikirim. Orang punya hutang kan takut ditagih besok, ya. Apalagi kreditan yang modelnya, karena kan tentu kayaknya cepat banget. Ya, karena anak saya ngisi oleh itu rasa baru kemarin itu mau ngisi lagi, ganti oleh motor itu. Jadi utang itu buat orang susah. Bila ini malam tak bisa tidur, menjadi utang. Pokoknya dulu ada orang kaya. Kalau ada orang mau minjem duit, diajak nginep ke rumahnya. Diajak nginep. Ketika dia nginep, kan dikasih mati itu tuh. Diperhatiin tuh. Dia tidurnya tenang apa enggak? Kalau yang dulu tenang nggak dikasih. Nanti kalau kita kan udah dikasih, biasanya bayarnya bukan lupa, kalau lupa. Tapi kalau kamu bisa tidur, dia pikirin tuh, dia kasih pagi-paginya. Nah, begitu untuk kenalin hutang itu kalau malam bikin gelisah, susah. Wa mazlamun bin nahar, dan menjadi hina di siang hari. Malam minggu, apalagi siang, takut orang datang lewat mau kemana tuh mau lagi. Tiba lagi mau kemana? Kita lihat dia. Oh, kadang-kadang yang pulau nih. Nggak tenang dia. Rawahu Dailami. Yang dibedakan tetangga. Saya itu masih susah banget mengumpulkan. Jangan suka ngutang di warung ya. Jangan. Jangan biasa itu, kalau udah nggak mau sekali dah. Ruahu Ad-Dailami. Nanti kalau punya anak itu benar Dailami, Baihaqi, Ruahul Baihaqi. Ayuhan nas,
Hadis yang ke-415. Ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala tenangkanlah dirimu, tenangkan atas dirimu. Jadi jangan kalau kita berdoa jangan suara yang keras. Kalau mau tahajud jangan. Irba'u tenangkanlah dirimu. Artinya jangan gerasa gerusuk. Innakum la tad'una asamun wala ghaiban. Sesungguhnya kata Nabi, kalian atau kamu la tad'una tidak berdoa kepada yang budak yang tuli, asom, yang tuli. Wala ghaiban, juga kepada Tuhan yang tidak ada, kan? Tuhannya ada, artinya kalau kita berdoa jangan keras-keras suaranya. Kecuali kalau kita lagi mimpin jamaah, ada kerasan tinggi, tapi itu jauh sampai dia miskin bersuara. Jadi ada agak pelan-pelan ini. Jadi kata Nabi, sungguhnya kalian itu tidak memohon kepada Tuhan yang tuli, yang tuli, yang budak. Walau hewan dan kepada Tuhan yang tidak ada, Tuhan itu ada. Innakum, sesungguhnya kalian, kalau mana kamu kan ini kan bilang bersama sahabat, banyak sahabatnya. Innakum, sesungguhnya kalian tad'una memohon atau berdoa sami'an qariban terhadap Allah yang Maha mendengar dan yang Maha dekat. Kan di surat Al-Baqarah ayat 180 ya aman itu dari Tuhan. Wa idza sa'alaka ibadi, ayat 83-nya kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum ayyaman ma'dudat. Itu kan ayat 182. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu kan masih tentang fidyah. Tar 84 85 Al-Baqarah 86 kali ya. Kata Allah beritahu kepada Nabi, wa idza sa'alaka ibadi anni, Allah bilang wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, bila bertanya kepadamu hambaku, bila salah ibadi anni, apabila bertanya kepadamu hambaku, jawab fa inni qarib. Kata Allah, sesungguhnya aku dekat. Muji budak watadai, aku akan menjawab. Nah ini dia tadi. Makanya dalam berdoa jangan keras. Lagi di rumah ya, lagi tahajud ya. Sebenarnya saudara, kalau kita udah sholat berjamaah Isya dan sholat subuh, walaupun kita nggak tahajud, udah terkapar tuh. Kenapa terkapar? So ada kan? Siapa yang sholat Isya berjamaah, seakan-akan dia beribadah setengah tahun kan? Tetapi siapa yang sholat subuh berjamaah, seakan-akan dia beribadah semalam suntuk, berarti agak tidur. Nah, sekarang kita kan tadi sepertiga malam, jam 3 ya. Artinya saya kata kita
enggak tahu sama sekali dengan kita sholat subuh isya berjamaah, sholat subuh berjamaah udah terkabul, kita udah kenal. Kita apalagi sudah kita lagi lebih bagus lagi seandainya. Makanya sebelum tidur itu kita sekarang kan HP udah banyak. Masa kemarin kan lihat subuh jam berapa, sekarang subuh udah agak mundur nih, maju. Kemarin kan udah jam 4.45, sekarang cuma 30 berapa, 35 apa tidak 30 pokoknya sekali mana. Nah, jadi kalau begitu ya dikirakan setengah 3 dah. Maksudnya kalau mau subuhnya jam 4, jam 2 seandainya apa yang lebih capek masih pahala. Siapa yang berencana kebaikan dia kerjakan dapat satu kepalanya, masih dicatat sama Allah. Jadi kalau kita udah sholat subuh terkabul dengan sholat sunatnya lebih berharga daripada dunia dan isinya. Gampang kita dari makanya kita minta pada Allah Taala. Saya kalau mau pakai bahasa ya Allah, berikan saya kemudahan, saya bangun sesuai dengan rencana saya. Al-Rahman 3. Berikan saya kemudahan seperti kau berikan kemudahan kepada orang-orang yang soleh, istiqomah berdoa dalam setiap bulan. Kita seandainya saya emang capek, kadang-kadang saya tuh kalau mungkin sama kali ya orang-orang itu kalau mungkin susah. Kadang-kadang jam 1 saya belum tidur. Jam 1 jarang saya kalau mulai capek banget baru sekali tidur nih. Cuma mungkin malam tuh saya tidur jam 10 dan tidur. Mendusin ya. Jam 12 sudah mendusin. Jam 1 lagi mendusin. Akhirnya ya sekarang 3 kita udah punya alarm ya sudah ya kita kamar mandi kita. Ya, kata Allah nih, kata Nabi, innakum la tad'una asomma wala ghaiban. Sesungguhnya kalian semua tidak berdoa kepada Tuhan yang tuli, wala ghaiban, dan Tuhan yang tidak ada. Tuhan yang Tuhan dekat, qaribun. Yang kata Allah tadi, ini qaribun, aku dekat. Uji mudah watadai, aku akan perkenalkan doanya idza da'ani, kalau dia berdoa kepada. Tapi syaratnya kata Allah, fal yastajibu li, penuhi dulu kewajibannya. Jangan pengen dapat rezeki kalau mau sembahyang ya. Jangan begitu. Uji mudah zada walian saja boleh, maka penuhi kewajibannya kepadaku. Perintahnya kerjain. Wa ma'akum, kata Nabi, dan dia bersama kamu. Ini kan hadis nih kali ini. Dan ini dilakukan di asbabul ururnya. Jadi ketika Nabi sedang musafir bersama sahabat ini keluar haji, namanya asbabul urur namanya. Kalau Al-Quran asbabul nuzul. Contoh, qul huwallahu ahad, itu keluarnya kapan? Nabi ditanya, Muhammad, Tuhan kamu berapa sih? Dari apa sih? Apa dari mana? Dari perak gitu. Punya anak apa enggak? Itu pertanyaannya tuh orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah berikan ayat, qul huwallahu, katakan Allah itu Esa. Sudah selesai. Nah, wahwa makum, dan dia bersama kamu. Qalahu, Nabi mengatakan ini yang tadi Ayuhanas itu pisapar, nanti dalam keadaan musafir pergi. Wakanu sahabat-sahabat katanya ya jaharuna bitakbir, mereka mengerahkan takbir, baca takbir Allahu Akbar itu, baca takbir segala macam.
Nah, itu dilarang oleh Nabi, jangan keras-keras mengganggu jalan perjalanan. Maka kadang-kadang saya ini kesalahan kita nih kebanyakan. Saya kurang setuju banget kalau di dalam mobil karaokean nyanyi, ya Allah, buat pada nyanyi. Karena kan kita mobil kan dari pertama dan mereka selama sampai perjalanannya pada nyanyi, berjoget-joget dari mobil, ya Allah, sudah salah. Orang takbir aja mulai keras-keras, nyanyi kan sekarang kan nyanyinya, kalau nyanyi keras. Tapi kalau orang yang ngomong pikir, ya kan hiburan. Apakah enggak sebaiknya kita banyak selawat? Ya pengen tahu selawat. Kalau mereka bilang kan kita hiburan kan sekali ini santai. Tapi jangan seperti juga. Orang baca takbir aja nggak boleh keras-keras. Karena orang bisa masuk style lah lagu-lagu. Kalau lagu-lagu yang selawatan masih penting, kadang lagunya dangdutan. Mau nggak mau kan jadi goyang-goyang. Kalau kita terima sama Allah, jangan tuh dilarang tuh. Kalau Nabi mengatakan ini, yang tadi tuh ayuhan nas tuh bisa paling dalam bepergian bersama-sama. Waktu mereka itu para sahabat yang haruna mengeraskan suaranya bertakbir dengan mengeraskan suara takbir. Ada tak zikir. Iyyakum wal baula fil maqabir. Jauhilah oleh kencing di kuburan maqabir. Makanya yang kuburan ya, jangan kuburan. Kita kencing di lubang sebut tadi nggak boleh. Lubang sebut kita kencingin atau lubang kodok gitu. Jangan. Apalagi lubang lagi kuburan nggak boleh nih, dilarang nih. Iya, jauhilah olehmu wal baula, kencing maksudnya. Fil maqabir, di kuburan maqabir. Kenapa dilarang? Fa'innahu, maka sungguhnya kencing di kuburan itu yurisul barosa. Yurisul barosa, menyebabkan penyakit kusta. Kusta dia aneh ya? Belang ya? Kusta belang. Kalau mereka kan putus dibelang. Jadi nanti kalau orang buka kencing kuburan kan ada belang. Kalau jangan sampai. Selalu ada lagi.